Mantep. Mesinnya yang berisik cukup lumayan mengganggu. Sama satu hal yang saya nggak suka dari motor trail ini nih, selang remnya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau nyobain KLX 230. Ini kondisi masih standar ya. Ini motifnya begini, hijau rossi. Ini spakbolnya tapi udah diganti ya, warna hitam. Tadinya warna hijau juga. Ini yang edisi Supermoto, jadi banyak ban halus ya, bukan yang ban buat terapasan. Ini ya motornya lumayan tinggi. Sebelumnya saya pakai MT25. Ini belum tahu rasanya nih ridingnya, feel ridingnya kayak gimana. Ini masih 0 km. Kita coba panas ini. Kita coba isi bensin. Itu masih 0 km. Bensinnya juga sudah tiris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah coba panasin ya. Ini motor suaranya agak lumayan kasar ya, lumayan berisik. Tapi mudah-mudahan bukan menjadi suatu masalah yang ini ya. Saya cari-cari info sih, katanya tensionernya tinggi apa setelannya ya, jadi kasar begini. Nah, kita panasin semenit 2 menit, nanti kita lanjut isi bensin dan muter ya, muter. Saya belum pernah sama sekali naik motor trail, ini baru pertama. Ya, mudah-mudahan sih feel-nya nggak jauh beda sama motor-motor koplingan yang lainnya. Satu hal yang saya nggak suka dari KLX ini adalah spionnya tuh. Spionnya bulet. Nggak sepertinya kayak nggak matching aja dengan tampilan motor yang lancip ini. Tapi yang saya heran ini, kalau spion ini saya coba copot, dia kalau ngencangin ke kanan semua. Kalau motor ini kan biasanya kalau yang sebelah kanan dia berlawanan arah jarum jam ya, untuk ngencangin motor ngencangin spion. Nah, ini ke kanan semua. Nah, saya belum paham nih, saya mau nyari spion aftermarketnya. Oke, bismillah ya, kita coba. Saya tinggi 168. Kalau nyoba ini sih lumayan jinjit ya, jinjit balet. Tapi kalau udah naik ini dia agak ambles gitu, jadi nggak terlalu masalah ya. Oke, bismillah, kita coba ya. Nanti jalan ya, jalan biasa aja lah ya, paling gravel dikit atau kalau ada nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mundurnya susah, kakinya jinjit balet. Bismillahirrahmanirrahim. 0 km. Ayo kita isi bensin dulu. Giginya halus, langsung loncat. Masuk giginya halus banget, tapi langsung loncat gitu kayak koplingnya yang pendek itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak ada indikator ini lagi. Motornya gelitik ya. Ini gigi 2 tapi nggak kelihatan ya. Oke. Itu nggak ada indikator ini giginya. Ini motornya orang pinter ini berarti. Kalau naik MT25 kan ada gigi 1, gigi 2. Ini udah gigi berapa? Gigi 2 atau gigi 3 nih? Rasanya sih enteng banget ini motor. Ya, sambil jalan-jalan sore ya. Ini hari Minggu tanggal 9 Mei 2026.
0 km menuju 1 km. Ya. Ada yang tahu saya di daerah mana? Saya ada di Bedahan Sawangan, Kota Depok nih. Rasanya enteng banget. Terus ini posisi tangannya tuh lebar gini ya. Jadi ini posisinya kayak standby gitu, sangar. Kalau MT25 kan lebar tapi dia agak nekuk ke bawah. Enak sih ini buat tarikan. Emang dia spesialis motor ini kali ya, untuk terabas-terabas. Aduh, klaksonnya cukup banget bunyinya. Wih, udah 1 km. Coba kita nanti isi bensin fullnya berapa nih. Tangkinya kecil. Ini kalau diapin nih lucu. Tapi dengan tangan lebar ini kok saya cepet capek nih, karena belum terbiasa. Tapi ini benar deh, suara mesinnya kayak yang berisiknya tuh parah, kedengeran sampai ke sini ya, di atas jok. Kirain tuh kalau bunyi berisik itu kalau lagi saat diam aja. Nah ini saat jalan juga kedengeran. Atau karena saya terbiasa pakai helm full face ya, jadi enak banget tarikan gigi 2. Enak sih kalau udah ganti knalpot Norifumi itu, ya nggak terlalu berisik. Ini posisi tangan bener-bener lebar nih. Kalau jarak jauh, pegel nggak ini kalau begini, posisi begini? Sudah 2 km. Bensinnya sudah kedip-kedip ya. Ini sekitar jam 3.42 ya. Udah mau sore aja nih, tapi udah mendung Depok. Suara mesinnya itu loh yang agak mengkhawatirkan. Karena saya sebelumnya pakai MT25 tuh suaranya nggak seberisik ini. Buat ini sih enak ya, buat stop and go ya. Ini bener nih, habitatnya nih jalan begini, motor trail gitu. Ya, kotor pertama. Padahal hari ini kering, tapi tuh jalanan tadi selalu becek. Nih, pemerintah Kota Depok tolong diperhatikan ini. Jalan ini adalah jalur utama. Semenjak Tugu Batu ditutup, motor mobil kan dialihkan lewat sini biar searah. Kalau lewat Tugu Batu kan dia harus muter lagi ke arah Bojong Sari, baru muter balik di bawah. Ini posisi setangnya sih yang kesan pertama saya bikin pegel. Inrayan pertama. Rasanya kayak naik belalang tempur nggak sih nih motor? Tinggi banget. Kalau buat berdiri mah enak ini. Emang didesain
motor berdiri sih ini. Ini kalau motor begini tuh jalan berlubang seperti apa, hajar. Suspensinya enak aja. Kalau pakai MT-25 kemarin masih agak-agak mentok. Sikat jalan begini mah harusnya. Tapi saya belum terlalu berani. Jadi ini feel grip gasnya juga kayak sepeda ya, kecil gitu, nggak apa bisa diganti ya dengan yang kayak motor-motor pada umumnya. Rasanya tuh kayak kecil gitu. Terus tekstur karetnya juga yang bergerigi gini, jadi kalau nggak pakai sarung tangan ini rasanya agak-agak perih gitu. Sudah 4 km. Ini jalan raya Muchtar ya teman-teman. Ini macetnya jangan ditanya nih. Sabtu Minggu macet, Senin sampai Jumat macet juga. Apa nih jalan di sini nggak pernah macet? Ini udah jalan 4 km, udah mulai terasa panas di area deket kaki. Ini saya pakai celana pendek, jadi lumayan berasa panasnya. Ya kita isi pertamakannya full. Coba penuhin, dapat berapa dia? Oke. Netralnya agak susah. Bau agak-agak gosong. Agak-agak gosong. Tamak sekarang harganya berapa sih? Masih 12.300. Penuh Pak Tamak. Sekarang berapa per Tamak? 12.300. Turbo cukup lah. Ya, masih. Oke, udah isi full. Tuh, suara mesinnya tuh gerujuk. Tadi isi full sekitar 74.000 ya. 74.000 berapa ya tadi? 7 liter hampir ya. 1 liternya 12.300. Ini macet lagi nih Sawangan Kubro. Kita coba muter ya. Sebenarnya motor ini udah datang udah 3 harian di rumah, tapi baru sempat inline ya karena kesibukan. Ya elah kesibukan. Panasnya lumayan berasa sih ini di dekat kaki ya. Karena ini kan motor dia pendinginnya pakai udara ya, nggak pakai radiator mungkin. Ini kembali seperti dulu. Sebelum saya menggunakan MT-25 saya pakai Honda Mega Pro Primus. Ini spionnya nggak banget sih ini rasanya. Lucu dan bulat. Ini udah jalan 4 km. Apa ya, feel-nya naik. Ini kayak naik motor Honda Win. Jangkungnya, terus joknya nih kecil. Honda Win kekinian aja nih. Maaf ya, saya belum jago-jago banget naik motor, jadi nggak paham. Ini dia tanjakan Parung Bingung Sawangan. Di Sawangan itu ada Parung, terus ada yang bingung juga Parung Bingung. Ini pertigaan Parung Bingung. Jadi di sini tuh orang bingung macet, mau ke kiri mau ke arah Cinere Jakarta atau ke kanan ke arah Depok.
Margonda, cuma macet semua, jadi bingung. Jadi Parung bingung. Tuh bis Pija aja ngeri. Sebelah kiri tuh gotnya dalam, sering mobil keprosok motor kalau yang jarang lewat sini. Lumayan anget ini motor. Apakah motor saya doang? Ini yang jelas motor ini nanti sehari-hari dipakai buat di on road ya, makanya saya ngambilnya yang tipe SM Supermoto. Jadi KLX 230 ini ada beberapa tipe ya. Ada yang KLX 230R tuh yang kalau nggak salah khusus buat terabasan, dia yang cuma kalau pembelian cuma dapat faktur pembelian aja, dia tidak bisa dipakai jalan raya. Terus ada KLX 230 Sherpa tuh yang motifnya warnanya tuh cuma satu warna, grey. Ya jadi bisa dipakai buat jalan raya dan dipakai buat off-road dan juga off-road tipis-tipis. Terus ada KLX 230 yang SE. Oh, gigi 2, waduh, lumayan kencang sih ini. Ini Jalan Raya Keadilan ya. Jalan Raya Keadilan ke arah TPA Cipayung, Depok. Saya tadi lagi ngomongin itu ya, tipe yang kan ada yang tipe KLX 230R, KLX 230 Sherpa, terus ada KLX 230 apa ya, dia rodanya 1821 gitu. Nah kalau yang ini KLX 230 SM. Nah yang SM juga ada dua macam, yang SM SE sama SE doang. Ya kalau punya saya yang SM doang, Supermoto doang. Kalau yang SM SE dia bedanya kalau nggak salah di warna velg ya, warna emas. Upside down-nya juga warna emas. Terus mungkin ada tambahan-tambahan itu apa namanya? Kalau yang di bawah mesin namanya skid plate apa ya? Apa sih namanya? Yang pelindung mesin di bawah. Nah itu. Nah kemarin ada promo yang SM sama SMSE. Kalau kata orang dilirnya sih ini ngabisin stok 2025. Ini mau mati ya, gasnya tuh kayak kalau yang lepas gas sedikit tuh langsung mati gitu. Emang settingan buat terabas ya, buat keamanan mungkin. Jadi lepas kopling tuh langsung mati dia. Ini apa sih ini? Gede banget. Alat apaan ya? Wah, kalau di ini mah bikin macet ya cuy. Kita coba muter ya lewat Citayam ya. Ini alat berat apa sih ini, bawa apaan ya? PLN. Ini baru sempat ngotorin motor sama ngisi bensin. Udah jalan sejauh 6 km. Nih setangnya tuh lebar banget ya. Sama satu hal yang saya nggak suka dari motor trail ini nih, selang remnya selalu di sini. Tapi kalau saya lihat CRF dia dikedepanin di sini, jadi nggak nutupin speedometer. Nah kalau ini nih agak sedikit menutup. Oh jangan hujan dong. Aduh udah mulai gerimis nih. Nah, gerimis kita terabas aja. Cuma HP saya nanti basah ini. Ayo jangan hujan dong. Kita muter doang ini. Aerok nih bos. Sekalinya keluar kena macet ya, panas ya. Panasnya luar bioskop. Karena saya pakai celana pendek jadinya terasa panas. Tapi ini tenaganya ngisi terus sih. Tiap lepas lo langsung yang berat gitu.
Ayo Kak, jangan ragu-ragu. Aduh, sudah 7 km malah hujan coy. Kayaknya sih muter-muter ini. Aduh, jangan hujan dong. Kenapa mah ini HP-nya basah nanti sama kamera. Apa yang perlu dirubah ya dari motor ini biar enak buat harian? Kalau tenaga sih oke nih. Setang apa kalau dipendekin jadi lucu kali ya? Neduh di mana nih neduh? Ini jalan raya Keadilan ya. Jadi ini kalau dilurusin terus sampai ke Citayam, Cibinong. Jam 4 nih, lumayan sore, lumayan rame. Orang-orang pada habis weekend. Oh, ini jembatan Serong. Ya, kalau ke kiri ke Pitara, ke Kota Depok. Kita ke kanan, ke Citayam. Ini kalau udah pakai knalpot yang ini sih enak banget. Ini masih cupu suaranya, bebek gitu, blebek. Ini tipe-tipe mesinnya yang kayak motor Scorpio gitu ya. Yes, nggak jadi hujan. Udah 9 km. Enak sih ini kalau buat jalur-jalur kebun. Ini teman-teman bisa dilihat video saya sebelumnya tuh. Saya main terabasan ke daerah Sukabumi pakai motor MT25. Itu kalau secara tenaga sih nggak masalah ya, kalau MT25 masih bisa aja buat, nggak ada masalah lah buat tanjakan-tanjakan. Ya, jadi masalah itu dia pendek ya jarak ke tanahnya, sama bodinya yang berat itu dipakai buat ini tuh kayak susah gitu, mental-mental. Apalagi kan dia shock breakernya pendek ya, motor buat harian ya, dia ngejar speed dipakai buat terabas gitu. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuma kasihan motornya. Ini pakai kayak gini serasa jadi pegawai dishub nggak sih? Ini apa yang rame? Nasi tumpeh. Tempat makan-makan ini ya, viral kali ya. Nah, dia ada Masjid Hijau, kita ambil kanan. Ke kanan. Cari jalan potong, jalur tikus. Jalur tikus yang dilalui manusia. Enak banget sih bantingan ininya. Tarikannya enak. Nih kalau habis tanggul tuh langsung nyendal gitu. Kalau habis ada lewatin polisi tidur, kita gas tuh langsung bus gitu, nggak ragu. Cuman nih repotnya kalau jalan sempit. Nah, ini stang saya harus dimuat-muatin. Oh, ini dikasih jalan yang naik dulu ya. Panas coy. Sudah sejauh 10 km ya, mesinnya tambah panas. Apalagi berhenti nih. Tadi bensinnya berapa liter ya, saya lupa tadi. 74.000. Ya bang, kasih jalan bang, gantian bang. Ayo. Gantian, ayo. Gantian, ayo. Wah, bawa bocil ya. Nah, ini kalau bau sampahnya sudah tercium. Sebelah kanan kita tuh ada TPA gitu, tempat pembuangan sampah Kota Depok. Nah, ini dia nih. Nih, sebelah kiri ini biasanya buat orang main motor lompat-lompat. Nah, kita survei dulu apa, mumpung belum hujan. Iseng aja, iseng. Tapi nggak bisa lompat-lompat ya, ini cupu. Pengguna trail yang cupu. Wih, rame banget ya. Ini lapangan merah Citayam ya, kalau yang belum tahu. Jadi ke depan sana tuh tembusnya jalan yang ke arah mana? Tugu Macan. Mau ngebut, ngeri banyak orang. Ntar kalau jatuh bego malu.
Pada main apa sih, layangan? Wah, enak banget sih kalau jalan ini nih. Rame banget. Lapangan merah Citayam coy. Ini motor ini emang habitatnya nih sini. Ini mau bikin apa sih? Langsung lanjut pulang aja. Ada jalan tembus. Ada dong. Pas sudah ditutup jalannya. Oh, ditutup. Tertutup sudah, itu di portal apa? Ngadem dulu, ngadem. Ih, netralinya susah. Survei tanah dulu coy. Kali mau beli lagi. Ini dia sudah sejauh 10 km. Kesan pertamanya motor ini tinggi. Saya naik tuh berasa jinjitnya. Terus kedua, mesinnya yang berisik. Mesinnya yang berisik cukup lumayan mengganggu. Yang biasanya saya naik motor adem-adem, ini lumayan berisik. Ketiga, panas di ya. Ini ada knalpot di sebelah kanan saya. Ini yang makanya bikin terasa panas ya. Nah, pantesan tadi saya nggak ngeh ini knalpot ini kan motor trail gini kan knalpotnya selalu di atas mesin ya. Makanya terasa panas banget. Oh, jadi wajar lah ya panas kalau knalpot. Terus apa ya? Kalau suspensi sih enak-enak aja tadi. Buat hajar lubang. Katanya kalau yang seri yang bukan SM itu malah dia suspensinya lebih lembut lagi ya. Kan dia dipakai buat jalan-jalan terabasan. Nah, kalau ini katanya settingannya dia dibikin lebih agak keras. Tapi enak-enak aja sih. Jadi ngelewatin jalan-jalan yang tanggul, jalan berlubang. Gitulah teman-teman. KLX 230 Supermoto. Tampilannya sih cakep ya. Tapi sebenarnya saya kurang suka nih warna kuning ini. Cuma karena yang promo kemarin tuh cuma adanya ini sama yang hitam, dan yang hitam polos tuh udah habis semua. Cuma dapat yang warna hijau ini. Nah, rencana kedepannya sih saya pengen modif ban nih. Ban belakang kan ukurannya 120. Saya pengen naikin satu step jadi 130 dengan ban yang agak bagus lah ya. Kalau ini kan ban IRC. Ya ini juga bagus sih. Ban IRC 120. Pakai ban yang agak yang komponya agak bagus ya. Gitu teman-teman. Ya, gitu ya review singkat motor KLX. Ini foto dulu nih. Foto-foto dulu. Ini spakbor udah saya ganti ya. Ini murah-murah nih, harganya nggak sampai 30.000, tapi dia bahannya tipis banget ya. Cuma ada penyesuaian, dia harus dipotong di bawahnya. Soalnya spakbor yang ini pendek nih di ininya. Terus dia warna hijau kayak gini. Saya kurang suka warna hijau. Terlalu rame. Backlight lagi. Ganteng coy. Tadi yang terakhir fotonya gimana? Oh, dari sisi sini. Oke.
Ini teman-teman nih, gripnya tuh modelnya kayak grip sepeda yang bergerigi nih. Mungkin tujuannya biar kalau dibawa ke jalur-jalur off-road nih genggamannya kuat ya. Ini tapi kalau nggak pakai tangan tuh dia ngecap tuh, ngecap. Sama spionnya nih yang bisa masuk ke sini tuh pakai spion apa ya? Versys kali ya, Versys 250. Dilihatnya lucu tuh, bulat begitu. Mantap. Ini lagi bikin proyek apa nih? Di sebelah ujung sana tuh Citayam, Cibinong. Sebelah sana Bogor, nah sebelah sana Sawangan, Bojongsari, Pamulang, Tangsel ya. Puas nih kalau liatin motor di tempat lega begini. Plong liatnya. Ini plat nomor belum keluar ya. Jadi ini mohon maaf, ini saya buat ini aja. Tadi ngisi bensin. Kayaknya hujannya mulai deras ya. Kita lanjut gas kembali ke rumah. Tuh, pertama naik tuh jinjitnya luar biasa, tapi pas kalau udah naik tuh masuk gigi satu tuh nggak bunyi cetak gitu loh. Jadi kalau MT25 kemarin saya masuk gigi satu tuh bunyi cetak. Enak banget sih ini kalau punya nyali buat ngeblar. Tuh berdiri juga enak. Jalan rusak. Wah, tali layangan. Ngeri. Sini banyak orang main layangan. Cocok nih bikin sound dangak, kicau mania. Karena bukan ahli terabas, jadi carinya jalan yang halus ya teman-teman. Jadi kita jalan-jalan sore mengitari kota Bedahan. Ini BSD-nya Depok. Bedahan Sonongan Dikit, disingkat BSD. Oh, buat ngeblar mah asik ini motor. Cuma ini jalan raya ya, harus diingat-ingat. Aduh, ini orang buang apa dia, saudara-saudara? Waduh, hujan deras. Hujan tapi panas. Ayo, pada pakai jas hujan. Sudah muter 13 km. Aduh, macet lagi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pakai jas hujan, ayo menepi. Pakai jas hujannya dulu. Ini hujannya baru turun. Kalau saya nggak perlu pakai jas hujan nih, bentar lagi sampai di rumah. Cocok nih, langsung hujan-hujanan. Dari panas terus ke hujan. Ayo yang naik motor, ayo pada menepi, pakai jas hujan dulu. Ayo deras, ayo datang keroyokan. Ayo. Neduh nggak? Nggak usah. Ini cuma HP saya basah, nggak apa-apa lah. Hujan deras coy. Sekalinya intrayan kehujanan. Mantap. Tapi hujannya kayak apa sih ini? Jarang-jarang gitu. Di sini hujan, di sini kecil. Tuh enak banget kalau ditarik. Tuh, berat.
Hormati beat, ayo hormati beat. Boti, bonceng tilu. Wah, ini terjang banjir nih. Gue suka. Berat. Ayo, kosong nggak? Ayo dong. Terus coy. Aduh. Kering lagi. Aduh. Gimana sih nih? Udah mulai kenal sih nih sama ini motor nih. Tadi pas pertama make tuh rasanya kayak gimana gitu, tinggi banget. Aduh. Tenaganya dapat terus ini. Kalau buat nanjak-nanjak mah. Sudah 15 km saya Inrayon. Ayo. Ini sampai rumah berarti sekitar 16 km. Inrayon pertama. Oke deh teman-teman, cukup sekian ya video Inrayon motor Kawasaki KLX 230 SM. Ini bukan yang profesional banget ya, Inrayon ala orang biasa yang baru naik motor KLX. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, penyebutan kata atau lainnya, mohon dikoreksi ya. Baik, terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa motoran berikutnya. Pastinya nanti saya akan sering naik motor ini, karena si MT25 yang biru merah sudah diganti dengan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mantep. Habis ini cuci lagi, kerodongin lagi, nunggu Sabtu Minggu.